Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Bahtiar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Jepara melaksanakan urusan pemerintahan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang pertanahan yang menjadi tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 4 bidang, yaitu bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang pengairan, dan bidang penataan ruang. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami tegaskan kepada teman-teman sekalian. Pertama, ini terkait dengan peningkatan kualitas infrastruktur yang kita bangun. Hal ini penting agar apa yang sudah kita bangun bisa dinikmati oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama sesuai dengan masa maupun umur konstruksi. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang kita laksanakan, terutama kegiatan-kegiatan fisik ini, harus kita kendalikan dengan baik agar output dari kegiatan ini sesuai dengan harapan, sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan, dan nanti diaudit harapan kita tidak ada temuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Supriyanta, PJ Bupati Jepara, sangat berharap dan sangat mendukung pekerjaan umum yang dilakukan oleh teman-teman DPU Jepara. Tentunya teman-teman ingat bahwa dan dilihat sekarang adanya perubahan yang sangat besar, contohnya adalah Jalan Pemuda. Jalan Pemuda ini panjangnya 1.100 meter dan pada tahun 2022 sudah dibangun sepanjang 400 meter dengan lebar 12,5 meter. Di tahun 2023 ini juga sudah dibangun panjangnya 382 meter. Jumlah total uangnya yang ada pada saat ini sebanyak 21 miliar. Nah, tentunya uang sebesar itu masih kurang dan kekurangannya sebesar 15 miliar. Nah, teman-teman dan warga Jepara yang saya cintai, tahun 2024 ini tentunya kami juga membangun alun-alun 1 dan 2, tentunya dari anggaran APBD Provinsi. Doakan semoga di tahun 2024 ini Jepara khususnya Saprasnya menjadi baik, bisa digunakan oleh masyarakat semuanya. Salam buat kalian semua, jangan lupa jaga kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan, sehat untuk Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan secara sekilas terkait dengan sasaran strategis KPU-an, bahwa yang pertama untuk di bidang bina marga sasaran strategisnya adalah meningkatkan kelancaran arus barang maupun manusia, dan ini didukung dengan beberapa kegiatan, yaitu kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan, kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jembatan, kegiatan pemeliharaan jalan, kemudian kegiatan peningkatan kapasitas jalan yaitu pelebaran jalan. Kemudian untuk kegiatan di bidang pengairan,
sasaran strategisnya adalah yang pertama mendukung peningkatan ketahanan pangan, yaitu dengan beberapa kegiatan, yaitu peningkatan sarana prasarana irigasi. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pemeliharaan irigasi. Kemudian yang kedua, sasaran strategis bidang pengairan adalah mengurangi kawasan yang terdampak banjir. Dan ini sudah kita laksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang normalisasi di beberapa wilayah sungai, kemudian kegiatan-kegiatan pembersihan endapan saluran drainase yang ada di perkotaan. Kemudian untuk sasaran strategis di bidang cipta karya adalah satu adalah meningkatkan sarana prasarana kebutuhan dasar masyarakat, yaitu sarana air minum dan sanitasi. Kemudian yang kedua adalah sasaran strategisnya adalah meningkatkan tertib di dalam pelaksanaan pembangunan gedung. Kemudian untuk bidang penataan ruang dan pertanahan, sasaran strategisnya adalah mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis penataan ruang. Jadi RT/RW sudah selesai kita susun berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2023-2043. Sekarang saatnya kita sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mengimplementasi produk tata ruang ini, sehingga proses pembangunan yang ada di Kabupaten Jepara ini bisa sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ada beberapa program strategis yang didorong oleh Bapak Penjabat Bupati Jepara, Bapak Edi Supriyanta, terkait dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Jepara. Yang pertama adalah beliau konsentrasi terhadap penataan kota. Jadi saat ini memang momentum di berbagai wilayah diupayakan untuk penataan kota. Yang pertama ini terkait dengan City Walk. Ini pelebaran jalan pemuda, ini Jalan Kartini sudah, nanti berikutnya ada beberapa jalan strategis yang ada di Kota Jepara. Kita dorong untuk bisa dilakukan pelebaran sehingga kelancaran lalu lintas di kota ini menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua ini terkait dengan penataan alun-alun. Beliau mendorong agar alun-alun Jepara ini ke depan agar bisa ditata kembali sehingga menambah keindahan, menambah kenyamanan bagi masyarakat untuk beraktivitas olahraga maupun bersantai di alun-alun, baik alun-alun 1 maupun alun-alun 2. Ini sudah kita usulkan lewat bantuan provinsi di tahun 2024 untuk penataan alun-alun 1. Kemudian yang berikutnya adalah beliau mendorong untuk aset-aset Pemda yang sekarang mangkrak bisa diberdayakan untuk mendapatkan penambahan income daerah. Ini seperti yang ada aset tanah di Jalan Sugiono sudah kita bangun, ada 7 ruko, harapannya akan meningkatkan pendapatan daerah. Demikian juga untuk aset-aset yang lain nanti kita upayakan agar bisa dibangun fasilitas umum yang bisa menambah pendapatan daerah. Harapan kita semua dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara dapat menyajikan infrastruktur dengan kualitas yang baik yang menjadi harapan masyarakat, awet dan berdampak terhadap peningkatan ekonomi yang ada di Kabupaten Jepara. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terus karya tataning bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusmianto, SHMM, Jabatan Sekretaris Dinas DPUPR Kabupaten Jepara. Dalam kegiatan kami sehari-hari yaitu mengampu masalah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, yaitu penyusunan dokumen
perencanaan dan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan dokumen RKA, SKPD, evaluasi kinerja perangkat daerah. Untuk kegiatan yang kedua di bidang kami yaitu di Sekretaris Dinas, yaitu administrasi keuangan perangkat daerah. Dalam hal ini adalah menyediakan gaji dan tunjangan ASN, menyediakan administrasi pelaksanaan tugas ASN. Untuk kegiatan yang ketiga yang kami ampu yaitu masalah administrasi kepegawaian perangkat daerah, bimbingan teknis, implementasi peraturan dan perundang-undangan. Untuk yang keempat yaitu administrasi umum perangkat daerah, yaitu menyediakan bahan logistik kantor, penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi SKPD, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Untuk kegiatan yang selanjutnya yaitu yang berikut yang kelima adalah menyediakan jasa surat menyurat, yaitu menyediakan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa pelayanan umum kantor lainnya. Untuk yang berikutnya yaitu pemeliharaan barang milik daerah dan menunjang urusan pemerintah daerah, yaitu penyediaan jasa pemerintahan, biaya pemeliharaan atau pajak dan juga pajak, perizinan kendaraan dinas dan kendaraan operasional atau kendaraan lapangan. Penyediaan jasa pemeliharaan kegiatan dan juga biaya pemeliharaan dan perizinan alat berat, pemeliharaan dan peralatan dan juga mesin lainnya. Demikian kegiatan di kami, yaitu menunjang kegiatan-kegiatan bidang. Kita harus menyediakan apa yang menjadi kebutuhan tambahan dari bidang itu kita sediakan. Ya, tidak lupa juga kita juga memelihara atau rehabilitasi gedung, kantor dan bangunan umum lainnya di lingkungan Dinas DPUPR. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ini dengan kantor DPUPR? Benar, ini dengan kantor DPUPR Jepara. Ada yang bisa kami bantu? Ya, kami sekarang ini mau melaporkan kalau ada jalan yang rusak di daerah kami ini, di daerah Bantrong gitu, Bu. Terima kasih atas laporannya. Akan kami koordinasikan dengan bidang yang menangani guna dapat ditangani dengan secepatnya. Alat sudah siap, sudah diperbaiki semua, sudah dicek semua. Nanti kalau ada sedikit pun kerusakan, nanti laporkan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang Bina Marga adalah salah satu bidang di DPUPR Kabupaten Jepara yang melaksanakan tugas-tugas di bidang jalan maupun jembatan. Jalan-jalan yang ada di Kabupaten Jepara ada 4 kewenangan. Yang pertama adalah jalan nasional, kewenangan pemerintah pusat, itu yang ada di Jepara sepanjang 28,33 km terdiri dari 7 ruas. Kemudian jalan provinsi, kewenangan dari pemerintah provinsi sepanjang 69,41 km yang terdiri dari 5 ruas. Kemudian jalan kabupaten sepanjang 872,142 km dengan ruas 354 ruas. Kemudian yang keempat adalah jalan desa. Yang kewenangan DPUPR Kabupaten Jepara adalah jalan kabupaten yang sepanjang 872,142 km. Kondisi jalan di Kabupaten Jepara, kewenangan kabupaten saat ini kondisi mantap ada 86,89% atau 757,798 km.
sedangkan kondisi tidak mantap 13,11% atau 114,344 km. Kegiatan yang kita laksanakan terdiri dari pembangunan sistem drainase perkotaan, pembangunan jalan, pelebaran jalan menuju standar, pemeliharaan berkala jalan, pemeliharaan rutin jalan yang kita namakan dengan program klinik jalan, kemudian rehabilitasi jembatan. Untuk kegiatan yang menonjol pada tahun 2023 diantaranya adalah penataan trotoar Jalan Pemuda tahap 2. Jadi trotoar sudah kita tata sudah 2 tahun sejak 2022 sepanjang 400 meter dengan anggaran 12 miliar. Kita teruskan di 2023 sepanjang 350 meter dengan anggaran 11 miliar. Kemudian ada pembangunan jembatan di Jerukwangi Kedung Leper sepanjang 37 meter dengan lebar 6 meter dengan anggaran 4 miliar. Kegiatan yang lain berupa pemeliharaan berkala jalan yang sudah kita laksanakan, sudah kita selesaikan. Kemudian pemeliharaan rutin jalan, klinik jalan, ini sifatnya adalah penambalan jalan yang saat ini masih terus kita laksanakan sampai di akhir tahun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang Cipta Karya Kabupaten Jepara membantu Kepala Dinas DPUPR Kabupaten Jepara dalam menangani yang pertama adalah pemeliharaan bangunan gedung pemerintah. Kami sedang menangani proyek strategis, salah satu proyek strategis yang ada di Kabupaten Jepara yaitu adalah penuntasan dari Pasar Bangsri. Kita juga beberapa waktu yang lalu pada bulan Agustus tahun 2023 masih dalam program pembangunan gedung-gedung pemerintah, salah satunya yaitu di pembuatan landmark yang ada di Kabupaten Jepara seperti yang kita lihat sekarang ini yang berada di Alun-Alun 1 dan Alun-Alun 2, dan beberapa waktu yang lalu juga baru-baru ini kita sudah meresmikan adanya pembuatan pantai PJ Sunset yang ada di Pantai Kartini. Untuk program berikutnya, Bidang Cipta Karya juga menangani kegiatan air minum pedesaan, di mana air minum pedesaan ini adalah dalam rangka untuk mencapai target MDGs 100%, dan kita di Kabupaten Jepara baru mencapai 96%. Program tersebut merupakan program dalam mencapai target air minum aman di Kabupaten Jepara melalui jaringan perpipaan. Salah satu yang kita laksanakan yaitu dengan pembuatan sumur bor yang digunakan untuk pedesaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan melalui program DAK air minum pedesaan, hibah air minum pedesaan, dan Pamsimas. Bidang Cipta Karya juga menangani sanitasi yang ada di Kabupaten Jepara, khususnya pada pelayanan air limbah atau lumpur tinja dan membantu OPD pada Dinas Lingkungan Hidup dalam penyediaan infrastruktur persampahan seperti TPST maupun TPA. Kita saat ini juga sedang melaksanakan renovasi untuk bangunan IPLT atau instalasi pengolahan lumpur tinja yang ada di TPA Bandengan menggunakan sistem SSC yang berkapasitas 14 meter kubik. Bidang Cipta Karya juga melayani permohonan untuk sertifikat layak fungsi, di mana sampai sekarang untuk IMB sudah diterbitkan 1.361 IMB atau PBG, dan
32 SLF. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sulistiono selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, di mana bidang kami mendapat tugas untuk membantu pelaksanakan tugas Kepala Dinas DPUPR terutama di bidang penataan ruang dan pertanahan. Khususnya untuk penataan ruang, kami tahun ini sudah menyelesaikan Perda RT/RW tahun 2023-2043, di mana di dalamnya terkandung bahwa ada amanat penyusunan RDTR, ada 10 RDTR. Pada tahun ini sudah tercapai 2 RDTR. Insya Allah tahun depan kita juga akan mengikuti rapat lintas sektor untuk 2 RDTR, yaitu RDTR Perkotaan Kecamatan Mayom dan RDTR Kecamatan Wolaan, sesuai dengan amanat dari Perda RT/RW. Selain itu, bidang kami juga akan melaksanakan kegiatan SPPR, yaitu sinkronisasi pemanfaatan ruang, di mana SPPR itu sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD untuk bupati yang terpilih ke depan, sehingga visi misi dari bupati ke depan harapannya sesuai dengan rencana tata ruang di Perda RT/RW nomor 4 2023. Untuk kegiatan di bidang pertanahan, kami mendapat amanah untuk segera merealisasikan legalitas jalan maupun lahan yang sudah bisa dikeluarkan dari kawasan hutan melalui program PPTKH dari Kementerian KLHK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPUPR Kabupaten Jepara tahun 2023 ada 3 prioritas. Prioritas pertama yaitu peningkatan pelayanan irigasi. Peningkatan pelayanan irigasi yaitu 1. Rehabilitasi bendung, di mana untuk tahun 2023 ada 4 bendung. Yang kedua, rehabilitasi saluran irigasi. Untuk tahun 2023 saluran irigasi ada 1.500 meter. Yang ketiga, normalisasi saluran irigasi. Untuk tahun 2023 ada 2.000 meter lari. Prioritas yang kedua yaitu mengurangi genangan atau banjir di Kabupaten Jepara. Untuk bidang pengairan yaitu ada 2 wilayah. Untuk wilayah selatan diampu oleh BPWS, untuk wilayah utara Dinas PUPR. Untuk menangani banjir di wilayah selatan, untuk saat ini dikerjakan oleh BWS, ada normalisasi SWD 1 dan SWD 2 dan sodetan untuk Kalimati dari SWD 1 dan SWD 2. Kemudian untuk wilayah utara yaitu ditangani oleh bidang pengairan, yaitu normalisasi sedimen sungai, di mana kita sudah laksanakan. Untuk di dalam kota kita normalisasi saluran drainase kota, di mana kita setiap hari ada pekerja-pekerja yang menangani sedimentasi saluran kota. Prioritas ketiga yaitu inventasi kondisi sungai wilayah wewenang Kabupaten Jepara. Untuk saat ini di bidang pengairan baru 1 kegiatan, yaitu pendataan kondisi sungai untuk Das Wiso, di mana untuk Kabupaten Jepara ada 27 das, baru kita tangani 1 das. Itu semua prioritas arah pembangunan di bidang pengairan DPUPR Kabupaten Jepara. Dan untuk bidang pengairan, untuk menghadapi musim banjir, saat ini kita sudah bentuk ada
3 posko untuk kesiagaan menghadapi banjir, yaitu posko 1 ada di kota, posko 2 ada di Kecamatan Bangsri untuk menangani wilayah utara, dan posko 3 ada di Lalumsari untuk menangani wilayah selatan. Dan untuk kesiagaan banjir di dalam kota, kita sudah menyediakan pompa tetap ada 2 titik dan pompa mobil ada 4 unit. Demikian dari program-program pengairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPUPR Kabupaten Jepara terus karyo tataning bumi.